Malam itu Mansa melenyapkan Laksmi Chandra di malam pertama. Mansa berkata pada Behula bahwa ia telah mendapat anugerah untuk selalu bersuami dan kini harus tahu siapa yang harus dipuja. Namun Behula menolak dan bersumpah tidak akan membiarkan Mansa menang serta menuntut para dewa mengembalikan nyawa suaminya. Saat pedagang Chandra berduka, Mansa datang dan menantangnya apakah ia masih mau memuja Mahadewa. Behula berseru bahwa anugerahnya tidak boleh sia-sia. Ia memanggil semua dewa dan menuntut jawaban bagaimana anugerah itu bisa dilanggar. Kau adalah Dewa Indra. Kau bertanggung jawab atas semua ini. Kau harus menjaga anugerah yang kudapatkan. Ini di luar dari kekuatanku. Bukankah kau sangat yakin dan percaya pada dewamu Mahadewa kan? Panggil saja dia. Bukankah dia tidak datang saat keenam putramu tiada? Mahadewa, jawab kami, Mahadewa. Apa kau akan biarkan Mansa menang seperti ini? Apa pedagang Chandra harus menanggung duka dari kematian anak-anaknya? Keadilan macam apa ini, Dewa? Keadilan akan terjadi, namun Mansa harus memahami perbedaan antara memaksa menjadi dewi dan benar-benar menjadi dewi. Mansa menolak dan menyindir bahwa para dewa hanya bantu saat diuntungkan, serta mempertanyakan di mana Mahadewa saat semua anak Chandra mati, lalu menekan bahwa satu-satunya jalan adalah menerima dirinya sebagai dewi. Kau hanya punya satu jalan keluar. Terimalah aku sebagai dewi dan jadilah pemujaku. Aku setuju menjadi pemujamu. Pedagang Chandra akhirnya setuju menjadi pemuja Mansa. Mansa dengan bangga memanggil Mahadewa dan Parwati untuk melihat bahwa ia telah berhasil merebut pemuja mereka. Sekarang datanglah dan restui aku sesuai dengan janji kalian. Aku sudah buktikan perkataanku padamu. Itu pun tanpa melanggar aturan. Sekarang berikan aku kehormatan dan juga kedudukan yang diberikan oleh alam semesta pada Tridewi. Menjadi dewi berarti bertanggung jawab, melindungi pemuja dengan kasih sayang, dan selalu mendampingi mereka dalam suka dan duka. Mansa mengatakan ini baru awal, dan semua pemuja dewa akan menjadi miliknya. Mahadewa menjawab, ia tidak marah, namun bertanya bagaimana Mansa akan memenuhi keinginan pertama pemujanya. Mansa menyuruh pedagang Chandra meminta apapun, dunia, nirwana, atau apapun akan diberikan. Aku mohon, kembalikan nyawa putraku Laksmi Chandra saja. Kau juga dilahirkan seperti ini, Mansa. Sekarang kau harus melakukannya juga. Kau harus bisa menghidupkan kembali Laksmi Chandra, Dewi Mansa. Namun saat mencoba menghidupkan kembali Laksmi Chandra, Mansa gagal. Pedagang Chandra memohon agar nyawa putranya dikembalikan dan berjanji akan memuja selamanya. Namun Mansa mengakui ia tidak mampu melakukannya. Pedagang Chandra kemudian memohon kepada Parwati agar mengembalikan nyawa putranya dan meminta Mansa sebagai putrinya menghormati permintaan itu. Inilah yang kami coba jelaskan kepadamu, Mansa. Kami, kaum dewa dan dewi, kami bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kau salah jika berpikir sebagai dewa dan dewi, dengan mudah kau akan mendapatkan kekuatan yang kau mau. Kami mendapatkan kekuatan berkat perbuatan juga. Kekuatan yang didapat dari perbuatan akan memberikan kedudukan dewa-dewi. Mansa akhirnya tersadar. Suaranya bergetar. Ia meminta maaf, merasa bodoh. Kini ia mengerti bagaimana ibunya menjadi Mahakali, bagaimana semua pengorbanan itu terjadi. Ia mengingat, meski tak bisa memiliki anak, Parwati tetap menjadi dewi alam semesta, melahirkan kekuatan, menciptakan Ganesha, bahkan menghidupkan kembali Laksmi Chandra. Dan dirinya hanya membawa dosa, terutama karena telah menghabisi 6 putra Chandra. Apakah kau yakin bahwa keenam anak itu sudah tiada? Mansa terpaku. Keenam putra itu ternyata masih hidup. Ia gemetar, tak percaya. Ia sendiri yang telah membunuh mereka. Mahadewa menjelaskan, Parwati adalah Mahakali,
maut sekaligus pembebasan. Bagaimana mungkin ia membiarkan anak-anak itu mati? Semua ini hanya untuk membawa Mansa kembali ke jalan yang benar. Mansa sadar, semua ini sudah diketahui sejak awal, namun ia dibutakan oleh kesombongan. Ia lupa, dewa tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi. Ia merasa tak pantas, bahkan berpikir dirinya bisa menjadi dewi. Ia meminta maaf karena telah menyulitkan Mahadewa dan Parwati. Parwati menenangkan, kesalahan anak kadang mengajarkan orang tua menjadi lebih baik. Dan hari ini, ia bahagia karena putrinya kembali. Aku yakin mereka akan menjadi pemujamu. Mahadewa berbicara, pemuja tidak terikat pada satu dewa, semua saling terhubung. Dan Mansa istimewa karena lahir dari kekuatannya. Parwati melanjutkan, kedudukan tidak datang karena keturunan, tapi karena perbuatan. Mulai saat ini, Mansa bukan hanya putri, tapi akan dikenal sebagai Dewi Mansa. Dan siapapun yang ingin menghilangkan racun akan memujanya. Chandra pun bersujud, ingin memuja Dewi Mansa. Parwati mengizinkan, namun pemujaan harus dipersiapkan dengan layak. Pergilah, nak. Tidak, nak. Persembahan kepada dewa dan dewi bukan dengan tangan kiri, tapi dengan tangan kanan. Tunggu. Mansa kini memahami arti menjadi dewi. Semua dewa mendapatkan kedudukan dari perbuatan mereka, dan ia ingin menunjukkan kekuatannya. Dengan keyakinan baru, ia menetapkan, jika persembahan biasanya diberikan dengan tangan kanan, maka pemujaannya akan diterima dengan tangan kiri. Parwati berkata, kuil di bukit ini akan menjadi tempat suci, tempat di mana Dewi Mansa memberi restu, bukan karena kedudukannya, tapi karena ia kini hidup di hati para pemujanya. Vasuki bersyukur, ia tidak hanya mendapatkan adik, tapi juga kehormatan bagi Mansa, menjadi dewi. Mahadewa mengingatkan, racun, baik di tubuh maupun pikiran, hanya bisa disembuhkan dengan dua cara, diterima atau dibiarkan menghancurkan, dan semua akan kembali ke titik awal masalah itu dimulai. Parwati menutup, setiap perbuatan pasti memiliki akibat. Itulah hukum alam semesta. Parwati menyadari meski racun telah hilang, masih ada sisa yang berbahaya, dan itu harus dijaga. Mahadewa berkata, terkadang api tidak bisa dipadamkan dengan paksa. Jika diberi waktu, ia akan padam dengan sendirinya. Parwati memilih menunggu, namun jika api itu tak padam, maka seorang ibu, seorang Mahakali, tidak akan memberi ampun lagi. Jika setelah diberikan kesempatan api ini tidak padam karena penyesalan, maka seorang ibu atau Mahakali tidak akan pernah memaafkannya. Kenapa kau tidak ke Kailas dan bicara dengan Mahadewa dan Mahakali? Aku yakin, Dewa, mereka pasti akan memaafkanmu. Tidak, Dewa Agni. Pada saatnya nanti, Mahadewa dan Dewi sendirilah yang akan mengerti bahwa niatku selama ini bukan untuk melukai Mansa, tapi untuk melindungi alam semesta dari racunnya. Lagi pula, ini bukan waktunya untuk menyesalinya. Tapi saat ini harus membuat rencana baru. Aku harus melakukan sesuatu agar aku menjauh dari pandangan Mahakali. Belum sempat Dewa Indra bersembunyi dari Mahakali, tiba-tiba saja Mahakali sudah datang dengan kemarahan yang membara.
Dewa Indra dengan ketakutan meminta agar dirinya diberi kesempatan untuk menjelaskan. Namun Mahakali langsung mengatakan bahwa waktu untuk mendengar dan menjelaskan sudah habis. Karena sejak tadi ia menunggu Indra datang untuk mengakui kesalahannya. Tetapi Indra tidak pernah benar-benar menyesal dan bahkan menganggap perbuatannya tidak perlu disesali. Sekarang, Indra harus merasakan hukumannya dan menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Di Kailas, Ganesha dan Kartikeya merasa cemas. Mereka bertanya mengapa ibu mereka begitu marah, di mana beliau berada, dan kepada siapa kemarahan itu ditujukan. Hingga Mahadewa menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi dan langsung mengajak mereka pergi ke sana. Yang ini untuk mempengaruhi Mansa agar menyerang alam Naranta. Maafkan aku, Dewi. Aku harap dia setuju dengan pemikiranku dan bersedia membantu. Aku akan membantumu, Dewa Indra. Kau mengirimkan Utpan dan Vidal untuk menghabisi putriku Mansa. Dewa Agni memohon agar Mahakali memaafkan Dewa Indra. Namun dengan penuh kemarahan, Mahakali menyuruhnya menjauh dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Saat Mahakali hendak melenyapkan Dewa Indra, Mahadewa, Narayan, Ganesha, dan Kartikeya tiba. Dan Dewa Agni segera meminta Mahadewa untuk menghentikan Mahakali dan melindungi Indra. Mahakali menjelaskan bahwa ia sudah memberi Indra kesempatan untuk menyesal, namun Indra tetap merasa perbuatannya benar dengan alasan melindungi alam semesta. Padahal, ia ingin menggunakan kekuatan Mansa demi keuntungannya sendiri. Mansa memang pernah menginginkan kedudukan, namun ia telah menemukan jalan yang benar dan mendapatkan kedudukannya sebagai dewi melalui perbuatannya. Sedangkan Indra justru kehilangan arah. Karena itu, Mahakali menegaskan bahwa Indra tidak lagi pantas menduduki singgasananya, karena ia telah menghina kedudukannya sendiri. Dan saat ini, Mahakali akan menurunkannya dari posisinya. Maafkan aku, Dewi. Aku tidak pantas menduduki jabatanku saat ini. Tapi tolong beri aku kesempatan memperbaiki kesalahanku, Dewi. Aku akan menebus semua dosaku. Aku akan berusaha mendapatkan kembali kehormatan dan keyakinanku, Dewi. Aku mohon padamu. Dan setelah itu, aku akan ke Kailas dan meminta maaf padamu. Nanti silahkan putuskan, apakah pantas menduduki jabatanku atau tidak. Namun akhirnya Mahakali masih memberikan satu kesempatan terakhir, di mana Indra hanya bisa menebus dosanya jika ia menghilangkan kesombongan dan keangkuhan dari dalam dirinya. Dan sebagai langkah awal, ia harus menurunkan mahkotanya dan pergi dari sana. Dengan berat hati, Dewa Indra akhirnya melepaskan mahkota kehormatannya. Singkat cerita, kembali ke Kailas. Parwati mengatakan bahwa tempat itu adalah awal dari munculnya wujud Mahakali dalam dirinya, dan sejak saat itu banyak hal telah terjadi. Namun kini ia duduk dengan perasaan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal yang baru. Ia merasa bahagia dan tenang, dan melalui Mansa ia belajar bahwa segala sesuatu harus dijaga dalam batasannya, serta setiap perbuatan harus siap menerima akibatnya. Ia juga menyadari bahwa di balik rasa damai dan tenang, seringkali tersembunyi bahaya yang akan datang di masa depan. Namun ia tetap ingin menikmati kedamaian itu sejenak. Perjalanan Mansa telah memberikan pelajaran besar bagi mereka sebagai orang tua, meskipun banyak yang harus kehilangan, termasuk Dewa Indra yang kehilangan kedudukannya. Namun sampai Indra kembali dengan penyesalan yang tulus, Parwati akan menjaga keseimbangan dan menghadapi semua yang akan terjadi. Dan di balik ketenangan itu, semuanya baru saja dimulai. Aku Mahakali. Saat ini juga aku akan menurunkan Dewa Indra dari posisinya. Dengan penuh kemarahan, Dewa Indra berkata dalam hatinya bahwa Mahakali menganggap dirinya tidak pantas duduk di singgasana. Namun ia akan membuktikan bahwa jika ia tidak berada di singgasana itu, maka alam semesta ini sudah hancur sejak lama. Di Kailas, semua penghuni datang tergesa-gesa. Ganesha meminta Mahadewa untuk melakukan sesuatu dan melindungi mereka, karena menurutnya ibu mereka sudah mulai terlalu terlibat bahkan dalam masalah kecil di Kailas. Kartikeya membenarkan hal itu. Ia mengatakan bahwa semalam Parwati memaksanya berlatih hingga punggungnya masih terasa sakit. Sementara Nandi juga mengalami hal yang sama karena harus bekerja lebih keras menjaga kebersihan. Ganesha kembali meminta agar Mahadewa mencari jalan keluar karena mereka membutuhkan sedikit ketenangan dan ingin tahu mengapa Parwati bersikap seperti itu.
Tiba-tiba Narayan datang dan menanyakan mengapa mereka semua terlihat gelisah. Ganesha merasa lega dan meminta Narayan bersama Mahadewa untuk berbicara dengan Parwati agar ia tidak terlalu terlibat dalam segala hal. Mahadewa menenangkan mereka dan mengatakan bahwa semuanya akan segera baik-baik saja. Sementara Narayan mengusulkan agar masalah ini diselesaikan dengan berbicara secara langsung. Jika sekarang aku membebaskanmu, maka bukan hanya di bumi, tapi di alam dewa pasti akan terjadi kehebohan. Narantak! Kau di mana? Tunggu, Narantak! Aku kemari bukan untuk menyerangmu. Aku kemari untuk membebaskanmu. Narantak bertanya siapa dirinya, dan Indra memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Indra. Narantak kemudian bertanya apa yang diinginkannya, dan Indra menjelaskan bahwa ia ingin Narantak menggunakan anugerahnya untuk menghabisi umat manusia. Sebagai imbalan, ia akan membebaskannya dari goa tempat ia terkurung selama ini. Narantak menyetujui tawaran itu jika ia benar-benar dibebaskan. Akhirnya aku bebas! Akhirnya aku bebas! Dewa Indra, aku akan memenuhi janjiku padamu. Aku akan menghabisi kaum manusia. Narantak akan menghabisi mereka semua. Akan kulakukan. Setelah Narantak pergi, Dewa Indra tersenyum licik dan menganggap semua itu baru permulaan. Karena kehancuran umat manusia hanyalah awal dari rencananya untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Ia meyakini bahwa dari akhir Narantak akan muncul Dewantak yang akan menghabisi para dewa. Sehingga sebelum ia kembali menduduki singgasana, bukan hanya manusia, tetapi para dewa juga akan musnah. Di Kailas, Narayan menjelaskan kepada Mahadewa bahwa tidak ada yang mengetahui hal ini, bahkan Parwati pun tidak, dan semua tindakan kecil yang ia lakukan sebenarnya hanya untuk menutupi kegelisahan dalam dirinya. Narayan menegaskan bahwa mereka harus memperingatkan Parwati tentang kejadian yang akan datang agar ia siap menghadapinya. Namun Mahadewa menjawab bahwa hal ini tidak berbeda dari kejadian lainnya, karena Parwati adalah Mahakali dan akan siap menghadapi semuanya. Tidak tahu kenapa, aku merasa sangat gelisah. Aku merasa seperti akan terjadi sesuatu di mana aku harus bersiap-siap. Katakan Dewa, bagaimana aku bisa menenangkan hatiku yang sedang gelisah ini? Mahadewa kemudian menjelaskan bahwa kegelisahan Parwati adalah tanda dari musibah yang belum terlihat. Namun sebagai Mahakali, ia memiliki kendali atas takdir, dan jika ia menginginkannya, ia bisa melihat masa depan. Narayan kembali mengingatkan bahwa awal dari semua ini tidaklah baik. Namun Mahadewa tetap yakin bahwa apapun yang telah ditakdirkan akan terjadi, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki. Dan pada akhirnya, semuanya akan berakhir dengan baik karena ia sangat percaya pada saktinya. Aku, Parwati. Aku ingin melihat ke masa depan. Setelah berusaha melihat ke masa depan, Parwati terlihat tercengang. Hal itu membuat Ganesha dan Kartikeya langsung bertanya apa yang sebenarnya ia lihat. Dengan penuh keheranan, Parwati mengatakan bahwa ia tidak melihat apapun. Meskipun sudah berusaha, semakin ia mencoba melihat masa depan, justru semakin sulit baginya untuk melihatnya. Kartikeya merasa tidak mengerti bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena Mahakali seharusnya mampu melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun mengapa sekarang Parwati tidak bisa melihat masa depan sama sekali? Parwati kembali menegaskan bahwa meskipun ia sudah berusaha, tetap saja ia tidak melihat apapun. Semuanya terasa kosong. Narayan mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa ia memahami kegelisahan Parwati, karena terkadang waktu sendiri yang mengajarkan banyak hal. Dan sebagai Mahakali, ia memiliki kekuatan atas waktu, sama seperti saat pertama kali ia menjadi Mahakali dan datang untuk menghilangkan keraguannya. Rahasia apa yang tersembunyi darimu, Narayan? Bantulah Dewi Parwati. Katakan, di mana dia menemukan pejuangnya? Mungkin saja dia ada di dekat Parwati, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Narayan menjelaskan bahwa seperti perubahan Parwati menjadi Mahakali yang merupakan pengalaman baru, maka ini juga merupakan pengalaman baru baginya. Karena untuk pertama kalinya, ia mencoba melihat masa depan anaknya sendiri. Sehingga wajar jika ia belum bisa melihatnya sekarang. Namun seiring waktu, ia akan mampu melakukannya. Tiba-tiba Parwati mendengar suara Dewa Indra dari luar yang memanggil Mahadewa. Dan tanpa menunggu lama, Parwati segera keluar.
Narayan kemudian mengatakan kepada Mahadewa bahwa kedatangan Dewa Indra bukanlah pertanda baik, khususnya bagi Parwati dan Kailas, karena kali ini bahaya sudah berada sangat dekat. Mahadewa menjawab bahwa mungkin itulah alasan Parwati tidak bisa melihat masa depan, karena ia belum menyadari bahwa rencana Dewa Indra bukan hanya akan menghancurkan alam semesta, tetapi juga bisa membahayakan anaknya. Dewa Indra, kau di sini. Kau mau menebus dosamu kan ke Kailas? Dewi, aku ingin bertemu dengan sosok yang menjadikanku duduk di singgasana. Aku ingin berpamitan dengannya dan meminta maaf padanya. Meskipun aku diturunkan dari singgasana, tapi aku masih merasa gelisah jika ada bahaya yang dihadapi Dewa. Kartikeya kemudian bertanya tentang apa yang sedang dibicarakan, dan Dewa Indra menjelaskan bahwa ada seorang raksasa bernama Narantak yang keluar dengan tujuan menghabisi umat manusia. Di saat yang sama, dari kejauhan, Narantak melihat Kailas dan merasa senang, karena sudah lama ia tidak menggunakan kekuatannya. Dewa Indra melanjutkan bahwa Narantak adalah raksasa yang sangat sakti, dan karena ia tidak lagi berada di singgasana, ia tidak bisa melakukan apapun, namun ia merasa berkewajiban untuk memberitahu mereka. Parwati langsung menghentikannya, dan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan rencana Indra. Jika niatnya buruk, maka takdir akan memberinya pelajaran, dan sekarang lebih baik ia pergi, karena Parwati sendiri yang akan menghabisi raksasa itu. Dewa Indra menolak dan mengatakan bahwa Parwati tidak bisa mengalahkannya, karena Narantak telah mendapatkan anugerah dari Mahadewa, dan Parwati pun langsung menanyakan anugerah apa yang dimaksud. Katakan, anugerah apa yang kau inginkan? Dewa, aku tahu kau tidak akan berikan anugerah keabadian kepada aku. Sekarang berikan aku anugerah agar senjata dewa ataupun dewi tidak akan pernah bisa menghabisiku. Aku hanya bisa dihabisi dengan anggota tubuh hewan saja. Diberkatilah. Bagaimana caranya kita akan menghabisi Narantak? Dewa Indra menjelaskan bahwa ia datang bukan hanya membawa kabar, tetapi juga solusi. Dan solusi itu adalah Ganesha, karena dengan kepala gajah yang dimilikinya, hanya Ganesha yang mampu mengalahkan Narantak. Saat Dewa Indra hendak pergi, Mahadewa mengingatkannya bahwa tidak ada satupun yang bisa bersembunyi darinya, termasuk niat Indra sendiri. Indra menjawab bahwa bukan hanya niat, ketidakadilan pun akan terlihat. Beberapa waktu kemudian, Narayan mengatakan kepada Mahadewa bahwa ujian bagi Shiva dan Sakti tidak akan pernah berakhir. Setelah Mansa, kini mereka akan diuji sebagai orang tua. Ia mengingatkan bahwa saat Mahadewa memberi anugerah kepada Narantak, ia sudah tahu bahwa masalah ini akan terlibat dengan Ganesha. Dan sekarang waktunya telah tiba. Ganesha sebagai dewa kebajikan harus menghadapi Narantak tanpa ragu. Namun Narayan juga menegaskan bahwa solusi ini justru akan membawa masalah baru, bukan hanya bagi Ganesha, tetapi juga bagi seluruh alam semesta. Mahadewa pun setuju dan mengatakan bahwa mereka harus siap menghadapi semuanya, baik niat buruk Indra, kebebasan Narantak, maupun kebangkitan Dewantak. Dan seperti keyakinan mereka saat Parwati berubah menjadi Mahakali, kali ini mereka juga harus tetap yakin menghadapi apa yang akan datang. Kau siap, Ganesha? Pasti ada yang tidak beres, Dewa. Kelihatannya seperti Dewa Indra berbuat hal yang baik. Tetapi hati dari seorang ibu ini merasa bersalah. Aku tidak setuju jika harus mengirimkan Ganesha untuk perang ini. Kegelisahan yang ada dalam hatimu sudah dimulai, Parwati. Ganesha datang dan menenangkan Parwati. Ia mengatakan agar ibunya tidak cemas karena semuanya akan baik-baik saja dan tidak perlu khawatir tentang masa depan anak-anaknya. Karena tidak bisa melihat masa depan bukan berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Mahadewa kemudian menjelaskan bahwa terkadang rahasia masa depan justru memberi banyak pelajaran. Meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan, karena semua berjalan sesuai takdir. Sementara di sisi lain, Narantak mulai melakukan kejahatannya dan menebarkan kehancuran di antara umat manusia. Melihat kekacauan itu, Ganesha dan Kartikeya segera mendatangi Narantak. Sementara dari kejauhan, Dewa Indra tertawa puas karena merasa rencananya mulai berjalan. Siapa yang menyerangnya tadi? Aku! Terima kasih ya kalian datang ke sini, tapi kami tidak perlu bantuan dewa untuk menjaga diri kami. Aku dan kakakku sudah cukup untuk masalah seperti ini. Siapa? Narantak merasa kesal melihat dua anak kecil berani melawannya. Ia meremehkan mereka dan mengancam akan menghabisi semuanya.
Salah satu gadis kecil menentangnya dan memperingatkan bahwa itu adalah wilayah ayahnya, memintanya untuk pergi sebelum menanggung akibatnya. Narantak hanya tertawa dan menantang mereka, merasa tidak ada yang mampu mengalahkannya. Ganesha kemudian maju dan menantang Narantak untuk bertarung langsung, ingin membuktikan sejauh mana kekuatannya. Narantak menerima tantangan itu dengan sombong, lalu memanggil pasukannya untuk menyerang. Ganesha meminta Kartikeya untuk melindungi warga, sementara ia sendiri akan menghadapi Narantak. Cepatlah Ganesha, karena sekali Narantak tiada, setelah itu aku akan dapatkan kedamaian sejati. Kau tidak bisa menghabisiku. Aku mendapat anugerah. Ganesha mengingatkan bahwa Narantak memiliki anugerah yang membuatnya hanya bisa dikalahkan oleh bagian tubuh hewan. Lalu ia menunjukkan kepalanya yang berasal dari hewan dan menjadi kunci untuk mengalahkan Narantak. Tanpa menunggu lama, Ganesha langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Dan dalam sekejap, Narantak berhasil dikalahkan. Dua gadis kecil itu pun berterima kasih kepada Ganesha dan Kartikeya atas pertolongan mereka. Setelah kematian Narantak, Parwati menyadari bahwa kegelisahannya mungkin tidak perlu. Karena tidak bisa melihat masa depan, tidak selalu berarti akan terjadi sesuatu yang buruk. Namun Ganesha merasa ada sesuatu yang tidak beres, karena semuanya terasa terlalu mudah. Dan ia mulai mencurigai bahwa Dewa Indra menyembunyikan sesuatu dari mereka. Kami sudah mengambil keputusan, tapi tidak bicara padamu dulu, Ayah. Aku tahu Ayah tidak pernah ikut campur, tapi kami sudah melakukan yang harus dilakukan. Maka aku mohon, bantulah kami, Ayah. Mahadewa kemudian mengatakan bahwa perasaan seorang ibu tidak pernah salah dan kegelisahan Parwati memiliki arti. Sementara ia sendiri memilih untuk tidak ikut campur agar keputusan yang diambil tidak keliru. Parwati mulai khawatir dan bertanya, apakah akan ada bahaya yang menimpa Ganesha? Mahadewa menjelaskan bahwa Dewa Indra sedang menjalankan rencananya. Ia membutuhkan kekacauan besar di alam semesta untuk membuktikan bahwa tanpa dirinya, semuanya akan hancur. Dan sesuai rencananya, Ganesha telah mengalahkan Narantak. Namun akibatnya bukan hanya Ganesha, seluruh alam semesta akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Karena sekarang, Indra akan membangkitkan kekuatan berikutnya. Bangun! Ganesha telah menghabisi Narantak. Meskipun memiliki anugerah, tapi para dewa menemukan cara untuk menghabisinya. Kau harus membalas kematian adikmu. Kau harus membuat para dewa membayar perbuatan mereka. Bangunlah Dewantak! Bangunlah! Mahadewa mengungkapkan bahwa Dewantak adalah kakak Narantak yang juga menerima anugerah darinya, dan ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan para dewa, bahkan mereka yang telah meminum air keabadian. Kartikeya bertanya, apakah tidak ada cara untuk mengalahkannya? Karena setiap makhluk pasti memiliki akhir. Mahadewa menjawab bahwa di medan perang tidak ada satupun dewa yang mampu menghadapinya. Ganesha kemudian bertanya, bagaimana cara mengalahkannya? Dan Mahadewa menjelaskan bahwa untuk mengalahkan Dewantak dibutuhkan keberanian, kebijaksanaan, dan kecerdasan yang bersatu. Namun saat ini, tidak ada yang memiliki kekuatan itu. Ganesha sudah menghabisi Narantak. Sekarang Dewantak pasti akan kemari untuk mencari. Jadi itu tujuan Dewa Indra datang kemari. Ia membebaskan Narantak. Di mana akhirnya Dewantak bangkit, lalu membuat malapetaka besar di seluruh alam semesta ini. Mahadewa, katakan padaku apa yang sedang aku rasakan ini, dan katakan sejujurnya. Tidak, Gauri. Mahadewa menjelaskan kepada Parwati bahwa semua yang terjadi tidak berhubungan langsung dengan kegelisahannya. Namun Parwati tetap bertanya bagaimana mereka bisa menghadapi masalah ini, karena jika Dewantak hanya bisa dikalahkan oleh keberanian, kebijaksanaan, dan kepintaran yang bersatu, maka bagaimana semua itu bisa terjadi? Tiba-tiba, Raja Viswaru datang dan memberi salam kepada seluruh dewa di Kailas. Ia memperkenalkan dirinya
dan mengatakan bahwa ia datang untuk berterima kasih kepada Mahadewa, Dewi Parwati, dan terutama kepada Ganesha karena telah menghabisi Narantak dan melindungi kerajaan serta rakyatnya. Ia juga mengatakan bahwa mungkin ia datang di waktu yang kurang tepat, namun ia dan kedua putrinya tetap ingin menyampaikan rasa terima kasih karena mereka adalah pemuja Parwati dan ingin melihat Mahakali secara langsung. Kedua putri Viswaru kemudian memperkenalkan diri. Mereka bernama Sidi dan Budi. Tidak! Ah! Ah! Aku bisa mengerti amarahmu itu, Dewantak. Tapi tolong arahkan amarahmu itu ke arah yang benar. Tidak ada gunanya kau menghancurkan sesuatu yang ada di sini. Pergi dan seranglah Ganesha. Dewa Indra memprovokasi Dewantak dengan mengatakan bahwa Ganesha adalah dewa yang paling cerdas dan pasti akan mencari cara untuk mengalahkannya, seperti yang telah dilakukan kepada Narantak, sehingga Dewantak harus membalas kematian adiknya dan segera menyerang para dewa. Dewantak bertanya mengapa Indra menginginkan hal itu, dan Indra menjawab bahwa ia telah kehilangan posisinya sebagai raja para dewa dan merasa diperlakukan tidak adil, sehingga ia ingin melihat para dewa hancur. Ia pun mendorong Dewantak untuk pergi dan menghabisi para dewa, bahkan menanyakan apakah Dewantak akan pergi sendirian. Dewantak menjawab bahwa ia telah lama hidup di pegunungan dan mengetahui bahwa kekuatan besar sering dilindungi oleh kekuatan lain di sekitarnya. Sebaiknya kau pergi saja ke alam dewa. Aku tidak akan menghabisi nyawamu. Aku akan berperang melawan dewa yang sudah menghabisi adik. Aku merasa mendapatkan kehormatan dengan mendapatkan pejuang sepertimu, Dewantak. Kau mau menipuku, Dewa Indra. Sekarang aku yang akan menipumu. Di Kailas, Raja Viswaru terkejut saat mengetahui bahwa Dewantak sedang mengejar Ganesha. Parwati menjelaskan bahwa memang ada cara untuk menghentikannya dan Viswaru bisa membantu, yaitu dengan menjadikan kedua putrinya sebagai bagian dari keluarga Kailas melalui pernikahan dengan Ganesha. Mendengar itu, Raja Viswaru merasa sangat bahagia dan menganggap dirinya beruntung karena putrinya akan menikah dengan dewa kebajikan. Mahadewa kemudian memastikan apakah ia benar-benar setuju dan Viswaru dengan penuh hormat menyatakan persetujuannya. Namun ia masih bertanya apa hubungan pernikahan itu dengan kekalahan Dewantak. Parwati menjelaskan bahwa Sidi adalah perwujudan keberanian dan Budi adalah perwujudan kepintaran, sementara Ganesha adalah kebijaksanaan, dan jika ketiganya bersatu, maka kekuatan itu akan cukup untuk mengalahkan Dewantak. Aku siap untuk menerima pernikahan ini. Jika ingin menghabisi Dewantak, maka pernikahannya harus segera dilaksanakan secepat mungkin. Tapi saat ini mereka bertiga masih kecil, kan? Mahadewa memahami kecemasan Viswaru dan menjelaskan bahwa pernikahan akan terjadi pada waktu yang tepat, namun bukan berarti Dewantak tidak bisa dikalahkan sekarang. Parwati menambahkan bahwa mereka akan melakukan ritual penyatuan antara Sidi, Budi, dan Ganesha, seperti saat kekuatannya dahulu bersatu dengan Mahadewa, sehingga setelah kekuatan itu menyatu, mereka akan mampu mengalahkan Dewantak. Namun sebelum itu mereka harus mendapatkan persetujuan dari Ganesha, Sidi, dan Budi. Mahadewa kemudian mengatakan bahwa ia akan berbicara langsung dengan Ganesha mengenai hal ini, sementara Parwati akan berbicara dengan Sidi dan Budi. Menikah? Dengan Ganesha? Tapi ayah, bagaimana aku bisa menikah sekarang? Aku masih kecil kan? Jika aku menyetujuinya, aku merasa Sidi dan Budi tidak akan setuju dengan itu. Ganesha menceritakan kepada Mahadewa bahwa saat ia dan Kartikeya pergi ke kerajaan untuk melindungi rakyat dari serangan Narantak, bukannya berterima kasih, Sidi dan Budi justru marah kepada mereka, sehingga menurutnya kecil kemungkinan mereka akan setuju untuk menikah dengannya. Di tempat lain, Parwati bertanya kepada Sidi dan Budi tentang apa yang terjadi saat mereka bertemu Ganesha. Lalu ia menjelaskan bahwa dirinya dahulu juga dipertemukan dengan Mahadewa melalui perjalanan yang tidak mudah. Bahkan pertemuan pertama mereka tidak berjalan baik. Namun ia tidak ingin memaksa dan meminta mereka mempertimbangkan keputusan dengan tenang sebelum menjawab. Ganesha kembali berbicara kepada Mahadewa bahwa biasanya ia yang membujuk orang lain, namun sekarang justru ayahnya menggunakan cara itu kepadanya. Mahadewa menegaskan bahwa ia tidak memaksa Ganesha untuk menikah dan pernikahan itu pun tidak akan terjadi sekarang, melainkan saat mereka sudah dewasa. Namun sebagai dewa-dewi, tanggung jawab itu sudah harus mulai dipahami sejak sekarang, dan keputusan tetap ada di tangan Ganesha, sementara ia dan Parwati akan menunggu jawabannya.
Aku ingatkan bahwa kalian bertiga tidak akan dipaksakan untuk melakukan lamaran ini. Silahkan beritahu keputusan kalian. Apapun keputusan kalian, aku akan menerimanya. Budi, Sidi, katakan, apa keputusan kalian? Kami menerima lamaran ini. Maafkan aku, tapi aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Dalam perjalanan, Dewa Indra berbicara sendiri bahwa bukan hanya Ganesha, Dewantak juga akan menghabisi semua dewa, dan setelah itu ia akan menjalankan rencana berikutnya. Devsena bertanya mengapa Indra tiba-tiba datang dan apakah semuanya baik-baik saja. Kau memanggil 5 elemen kemari. Apa semuanya baik-baik saja, Dewa? Semuanya baik-baik saja. Lalu Indra menjawab bahwa semuanya justru berjalan sesuai rencananya, karena Dewantak akan segera mengalahkan para dewa, dan setelah itu ia akan kembali ke singgasananya. Ia juga mengatakan bahwa dengan bantuan 5 elemen, ia akan membangun kembali segalanya, dan meminta mereka tidak cemas karena Dewantak telah berjanji tidak akan menyakiti siapapun yang ia lindungi, sementara keluarga Kailas akan mencoba menghentikannya. Namun mereka tidak akan berhasil karena anugerah yang dimiliki Dewantak. Tapi ayah, aku tidak setuju kau menentang keluarga Kailas. Baru sekali saja Kartike melindungimu, dan kau langsung berani melawan ayahmu. Selama Dewantak tidak menghabisi semua dewa, maka... Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Namun saat merasa rencananya berjalan sempurna, Dewantak justru datang bersama pasukannya dan mengatakan bahwa rencana Indra memang bagus, tetapi ia tidak akan terjebak. Dan sebelum menyerang Kailas, ia justru akan melenyapkan Indra terlebih dahulu. Dewantak juga menyatakan bahwa semua dewa yang bersama Indra akan ia kuasai. Serang! Aku harus memberitahu Dewi dan Mahadewa. Di Kailas, Kartike mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu, dan jika Ganesha tidak setuju menikah, maka mereka harus mencari cara lain untuk mengalahkan Dewantak. Parwati bertanya kepada Ganesha alasan penolakannya, dan Ganesha menjawab bahwa ia tidak bisa setuju jika belum benar-benar memahami semuanya. Mahadewa menjelaskan bahwa jika itu alasannya, maka jawaban tidak akan ditemukan dari pemikiran, melainkan dari perbuatan. Tiba-tiba Dewa Agni datang dengan tergesa-gesa dan memberitahu bahwa Dewantak telah mulai menyerang alam para dewa. Dan bukan hanya Indra, tetapi juga 5 elemen akan dihancurkan, yang berarti seluruh alam semesta berada dalam bahaya. Mendengar itu, Kartike langsung mengajak Ganesha untuk bertindak, dan mereka berdua segera berangkat untuk menghadapi Dewantak. Sidi dan Budi juga ingin ikut terlibat, dan Mahadewa mengatakan bahwa mereka memang memiliki peranan penting dalam perang ini. Devsena, kau di sini saja. Pergi dari sini! Lindungi dirimu sendiri! Pergilah! Aku tidak akan bisa dihabisi oleh apapun, Dewa. Lalu apa gunanya? Sekarang kau menggunakan senjatamu, Dewa Indra. Dalam perjalanan, Kartike bertanya mengapa Ganesha menolak pernikahan tersebut, padahal akibatnya bisa sangat berbahaya, dan bagaimana mereka akan mengalahkan Dewantak. Ganesha menjawab bahwa mereka akan menemukan jalan keluar. Ia mengingat kembali perkataan Mahadewa bahwa jawaban tidak datang dari pemikiran, melainkan dari tindakan. Tolong, Ayah! Itu suara siapa, Kakak? Devsena? Kau hentikan Dewantak. Ayah dan ibu akan segera sampai di sana. Baik, Kakak. Aku akan melindungi Devsena. Baik, Kakak. Ganesha berbicara dalam hatinya bahwa ucapan ayahnya benar, karena perbuatanlah yang akan memberikan jawaban. Dan sekarang saatnya Dewantak akan segera binasa. Sementara itu Kartike melihat Devsena terjatuh dan segera menolongnya. Devsena merasa terharu karena sekali lagi Kartike melindunginya. Dan Kartike menjawab dengan santai bahwa tidak ada aturan yang melarangnya untuk melakukan hal itu lagi. Siapa yang telah menyerangnya?
yang tidak bisa dilakukan oleh putranya. Ibunya datang untuk menyelesaikannya. Sayangnya kau pun tidak akan bisa untuk menghabisiku. Mahakali mengatakan bahwa mungkin ia tidak bisa menghabisi Dewantak, tetapi ia masih bisa melukainya. Lalu ia langsung menyerang hingga Dewantak terpental. Dewa Indra yang tidak melihat Devsena mulai merasa cemas dan pergi mencarinya. Sementara Mahadewa datang menghadapi Dewantak dan Mahakali segera menghadang Indra. Indra memohon ampun kepada Mahakali, dan Mahakali mengatakan bahwa jika ia benar-benar menyesal, maka masih ada satu jalan untuk menebus kesalahannya. Indra menyatakan siap melakukan apapun, dan saat itu Kartikeya bersama Devsena datang. Lalu Mahakali menanyakan kesediaan mereka untuk menikah, dan keduanya langsung menyetujuinya. Iya, Dewi. Mahakali kemudian mengatakan bahwa terkadang perbuatan seorang anak dapat memperbaiki kesalahan orang tuanya, dan Indra harus menjalani perjalanan panjang untuk menebus dosanya yang bisa dimulai dengan menyetujui pernikahan tersebut. Indra menyetujui, namun masih bertanya bagaimana Dewantak akan dikalahkan. Itu pun akan terjadi. Parwati mendatangi Ganesha dan berharap ia memahami situasi yang terjadi, lalu menanyakan kembali apakah ia masih menolak untuk menikahi Siddhi dan Budi. Ganesha akhirnya menyetujuinya, dan mereka semua segera menuju Dewantak. Dewantak dengan percaya diri mengira mereka datang untuk menyerah, karena menurutnya tidak ada siapapun di alam semesta yang bisa mengalahkannya. Ganesha menanggapi dengan tenang, lalu bersama Siddhi dan Budi menyatukan kekuatan mereka hingga tubuh Ganesha membesar. Bagaimana ini mungkin? Ini curang, Mahadewa. Penuhi anugerahmu, Mahadewa. Kau sendiri yang sudah memberikan anugerah ini kepadaku. Mahadewa menjelaskan bahwa Dewantak telah melupakan satu hal, bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari gabungan keberanian, kepintaran, dan kebajikan. Dan kekuatan itu kini ada di hadapannya untuk mengakhirinya. Dewantak menolak mempercayainya dan mengatakan bahwa mereka tetaplah tiga kekuatan yang berbeda. Parwati menegaskan bahwa mereka bukan tiga, melainkan satu, karena setelah bersatu, kekuatan mereka tidak terpisahkan. Siddhi sebagai keberanian, Budi sebagai kepintaran, dan Ganesha sebagai kebajikan, kini telah menjadi satu kekuatan. Kekuatan itu pun akhirnya mengalahkan Dewantak. Mahadewa mengatakan bahwa karena Ganesha mengalahkan Dewantak dengan gabungan kekuatan tersebut, maka ia akan dikenal dengan nama Ganpah. Dewa Indra kemudian meminta maaf atas semua kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki kehormatan serta jalan hidupnya melalui penebusan dosa. Parwati mengatakan bahwa semuanya telah berakhir dengan baik, dan sekarang saatnya kembali ke Kailas, karena pernikahan putranya akan segera dilaksanakan, dan ia sudah tidak sabar untuk kembali. Di Kailas, Mahadewa mengatakan bahwa ia belum pernah melihat Parwati sebahagia ini sebelumnya. Parwati menjawab bahwa perasaan yang ia rasakan hari ini belum pernah ia alami, seolah seluruh perjalanan hidupnya kini terbentang jelas di hadapannya, dan ia sangat bersyukur atas semua yang telah terjadi. Mahadewa meminta Parwati untuk melanjutkan, dan Parwati mengatakan bahwa seluruh hidupnya kini telah terikat dengan Mahadewa. Masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Semuanya telah menjadi satu, dan dari seorang yang dulu tersesat, ia akhirnya menemukan tujuan hidupnya, yaitu berjalan menuju Mahadewa sebagai pendampingnya. Dan dari perjalananmu itu, Siwa ini menemukan saktinya, dan Kailas pun mendapatkan dewinya. Parwati mengingat saat pertama kali ia datang ke Kailas, ketika ia merasa perjalanan hidupnya telah berakhir. Namun Mahadewa menunjukkan bahwa akhir justru adalah awal, dan dari sanalah ia menemukan perjalanan baru. Melalui perjalanan itu, ia memahami kekuatan seorang wanita,
bahwa ketika seorang wanita tidak ragu, ia akan menjadi sangat kuat, dan berkat bimbingan Mahadewa, ia mengenal kekuatannya hingga akhirnya mendapatkan wujud Mahakali. Ia pun merasa tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasih atas semua yang telah ia rasakan dan capai. Mahadewa menjawab bahwa semua itu bukan hanya untuk Parwati, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Karena jika Parwati ada, maka dirinya ada, dan bersama itu, alam semesta pun ada. Parwati mengatakan bahwa bagi dirinya, Mahadewa adalah segalanya, yang menjadikannya sebagai Dewi dan juga Mahakali, serta memberinya kebahagiaan menjadi seorang ibu. Aku tidak bisa mengungkapkan perasaan ini hanya dengan kata-kata, Dewa. Sekarang aku merasa perjalanan dari manusia sampai menjadi pendamping Mahadewa sekarang sudah berakhir. Parwati melanjutkan bahwa sebagai Dewi dan Mahakali, ia kini memahami bahwa seberat apapun kehidupan, selalu ada jalan keluar. Dan karena itu, ia telah sampai pada titik di mana ia bisa merasakan kedamaian. Ia merasa bahagia karena Mahadewa akan selalu bersamanya dalam suka dan duka. Dan dengan pernikahan Ganesha dan Kartikeya yang telah ditetapkan, ia sebagai seorang ibu merasa sangat tenang. Ia yakin bahwa masa depan anak-anaknya akan penuh kebahagiaan, dan ia merasa telah menyelesaikan semua kewajibannya, sehingga keinginannya telah terpenuhi dan hatinya menjadi lebih tenang. Dalam hati, Mahadewa menyadari bahwa jika keinginan Mahakali benar-benar berakhir, maka itu bisa menjadi awal dari kehancuran, karena tanpa keinginan, alam semesta juga akan kehilangan arah, dan itu berarti takdir menuju akhir telah dimulai. Singkat cerita, Narayan mengatakan bahwa dengan berakhirnya keinginan Mahakali, maka akan dimulai awal yang baru, yaitu awal dari sebuah akhir, dan alam semesta perlahan mulai menuju kehancuran, dimulai dari alam maut. Sebelumnya, aku belum pernah melihat semua ini. Aku merasa sepertinya takdir menuju kepada akhirnya. Dewa Brahma menambahkan bahwa kehancuran itu akan bergerak perlahan dari satu alam ke alam lain, dan mempertanyakan apakah Mahadewa masih akan diam menghadapi hal ini. Mahadewa menjawab bahwa Mahakali berada di atas takdir, dan dialah yang akan menunjukkan jalan. Ia percaya bahwa Parwati akan menemukan solusi saat melihat kehancuran yang terjadi, dan dari situlah awal baru akan dimulai. Sementara itu Parwati mulai merasakan kegelisahan dalam hatinya. Meskipun semuanya terlihat baik-baik saja, ia merasa seolah akan terjadi sesuatu yang besar, dan ia tidak memahami apa itu. Saat Mahadewa datang, Parwati segera mengungkapkan kegelisahannya, dan bertanya bagaimana ia harus mempersiapkan diri, serta mengatasi perasaan tersebut. Mahadewa menjelaskan bahwa terkadang kegelisahan bukanlah sesuatu yang buruk, karena sebagai Dewi alam semesta, Parwati dapat merasakan perubahan, dan semua itu tergantung pada bagaimana ia memandangnya. Namun Parwati menegaskan bahwa kali ini ia tidak ingin jawaban yang berputar-putar. Ia ingin Mahadewa berbicara dengan jelas dan jujur tentang apa yang sebenarnya akan terjadi. Kali ini katakan terus terang. Maka kebenarannya, Gauri, kali ini kau yang harus memberikan jawaban. Aku ingin bertapa di guaku, di mana semua orang harus hadir, termasuk diriku.